Saudara, kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar sebuah tema, respon menentukan hasil akhir. Nah, saudara, kita akan membaca terlebih dahulu. Pembacaan Alkitab kita hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 20, ayat 1 sampai 18. Ayatnya cukup panjang, saudara. Ini ada dua perikop perihal kebangkitan Yesus. Ya. Mari kita akan baca Injil Yohanes pasal 20, saudara, dimulai dari ayat 1 sampai 18. Ya, kita buka Alkitab kita, Injil Yohanes pasal 20, ayat 1 sampai 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Berikutnya ayat 11. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jika Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, respon kita terhadap masalah akan menentukan hasil akhir dari sebuah masalah yang kita hadapi. Saya akan mengawali dengan menceritakan sebuah kisah hidup dari seorang bernama Yahpurbial. Yahpurbial, saudara. Yahpurbial adalah anak laki-laki dari yang baru berusia 10 tahun kala itu di tahun 2005. Dan ia terpaksa harus berpisah dari keluarga, dari kedua orang tuanya yang ada di Sudan Selatan terkait dengan konflik yang ada di negaranya. Konflik internal di negaranya memaksa Yahpurbial untuk dia kemudian melarikan diri
dan ia tiba sendirian di kamp pengungsian di Kakuma di Kenya Utara. Secara mengejutkan di tahun 2016, Pur membuat sejarah dengan bertanding di Olimpiade pengungsi yang pertama pada cabang atletik 800 meter yang berlangsung di Rio, Brazil. Di tempat pengungsian itulah Pur belajar. Dia mengasah dirinya, dia melatih keterampilan olahraganya. Dia berlari di situ, dia berlatih olahraga di situ dan dia giat melatihnya. 2016 dia muncul menjadi seorang pribadi yang berbeda dari seorang anak yang harus berpisah dengan keluarganya karena situasi konflik negaranya dan harus berada dalam sebuah kamp pengungsian. Dan dia menyampaikan kepada rekan-rekannya, saya dapat menunjukkan kepada teman-teman pengungsi saya bahwa mereka memiliki kesempatan dan harapan dalam hidup. Melalui pendidikan dan olahraga, Anda dapat merubah dunia. Dunianya berubah ketika responnya terhadap masalah itu pun berubah. Saudara, hubungan Yesus dengan para murid semasa hidupnya sangatlah dekat. Maka wajar bagi seorang bernama Maria Magdalena, dan tentu saja hari itu dia tidak sendirian, bersama dengan para wanita. Mereka bermaksud mengunjungi kubur Yesus untuk merempah-rempahi mayat Yesus. Dalam perjalanannya, ada satu yang dipikirkan Maria. Siapa yang akan menggulingkan batu kubur itu? Karena Maria melihat ada batu kubur yang sangat berat yang diletakkan di depan kubur Yesus pada saat mayat Yesus dibaringkan di dalamnya. Problem yang pertama, ketika dalam perjalanan dia berpikir dan memikirkan siapa yang akan menggulingkan batu yang besar itu, saudara, ternyata bukan problem itu yang pada akhirnya datang, saudara. Apa yang dia pikirkan, siapa yang akan menggulingkan batu itu belum terselesaikan, muncullah problem yang baru. Masalahnya ketika dia sampai ke dekat kuburan itu, Maria menyaksikan batu kubur itu sudah terguling. Dan dia melihat ke dalam, mayat Yesus sudah tidak ada. Dan dengan berlari dia menyampaikan kepada murid-murid yang lain. Dan mereka kembali lagi ke kubur itu, dan betul, mayat Yesus sudah tidak ada di dalamnya. Batu kubur itu sudah terguling dan mayat Yesus tidak ada. Wah, saudara, bisa dipastikan kegemparan pun di pagi buta itu pasti terjadi di antara para muridnya. Mayat Yesus dicuri. Saudara yang dikasihi Tuhan, someday, saudara, mungkin suatu hari kita akan berjumpa dengan problema, dengan masalah. Masalah itu terjadi di luar dari apa yang kita pikirkan. Dan kita nggak bisa mencegah masalah itu terjadi, saudara. Respon kita terhadap masalah akan menentukan hasil akhir dari sebuah masalah yang kita hadapi, saudara. Hanya Maria Magdalena yang tinggal dekat kubur Yesus. Ia berdiri tidak jauh dari kubur yang batunya sudah terguling, di mana Yesus tidak ada lagi di dalamnya. Saudara, ia berdiri di dekat kubur itu. Dia tidak beranjak kemana-mana. Dia tidak mengikuti teman-temannya untuk kembali ke rumah di mana mereka berkumpul. Tapi dia berdiam, dia bertahan ada di situ, saudara. Dia berdiri tidak jauh dan dia mulai menangis. Ia bukan menangis di jalanan. Ia bukan menangis di depan umum. Ia tidak menangis di sembarang tempat. Ia juga tidak menangis di rumah di mana mereka bersama-sama berkumpul dengan para murid-murid. Ia memilih tinggal dekat di mana persoalan itu ada. Dan dia mulai mencucurkan air mata. Dia mulai menyatakan kehancuran hatinya, melihat kondisi yang ada di hadapannya tidak seperti yang dipikirkannya.
Dan dia tidak bisa mencegah itu terjadi. Tapi saudara, dari keputusan Maria untuk tinggal dekat kubur Yesus, itulah kisah ini menjadi sebuah pengalaman iman dan perubahan yang luar biasa bagi Maria Magdalena dan bagi hidup para murid-murid Yesus pada waktu itu. Di situ kita membaca sebuah dialog, saudara. Ibu, mengapa engkau menangis? Maria jawabannya singkat. Tuhanku telah diambil orang. Dialog yang kedua, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari? Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil, katakanlah itu di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus memperhatikan hati yang hancur. Panggilan yang semula ibu telah berubah menjadi sebuah nama, Maria. Saudara dan saya, kita bukanlah makhluk yang super, saudara. Saya bukan superwoman. Saudara bukan Superman. Saudara, kita bukan makhluk super yang bisa kebal terhadap apapun yang terjadi. Problem, masalah, pergumulan, persoalan, keuangan, pekerjaan, keluarga, pelayanan, kesehatan, bisa saja suatu saat menjadi sebuah persoalan bagi kita, saudara. Dan ketika itu berjalan tidak seperti yang kita inginkan, itulah masalah mulai muncul, saudara. Ketika kesehatan kita mulai mengalami penurunan, ketika keuangan kita mulai mengalami gangguan, keuangan mulai menipis, pekerjaan menjadi membosankan, pelayanan menjadi tidak maksimal, saudara. Maka saudara, pilihannya menjadi seperti murid-muridnyakah kita yang akan berlari saling mendahului hanya untuk melihat di mana Yesus, dan setelah itu kembali ke rumah merenungi apa yang terjadi? Ataukah kita mengambil waktu untuk duduk di dekat Tuhan dan kita menyatakan ketidakmengertian kita atas semua yang terjadi? Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu dekat pada orang-orang yang hancur hatinya. Bahkan Tuhan mengenal pribadi lepas pribadi. Tuhan mengenal nama saya, nama saudara. Tuhan bukan hanya mengenal engkau, Tuhan hanya bukan akan memanggil ibu, bapak, kamu, engkau, tapi Tuhan memanggil nama saya. Tuhan memanggil nama saudara-saudara semuanya, satu persatu. Itu artinya apa? Tuhan sangat mengenal. Bahkan ketika yang lain berusaha untuk kenal, Tuhan terlebih dahulu kenal. Ketika yang lain meninggalkan dan hanya kita seorang diri, Tuhan tetap mengingat siapa kita. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Tuhan hanya menunggu kita datang kepadanya untuk menyatakan ketidakmengertian kita, menyatakan ketidakmengertian kita atas semua yang terjadi. Saudara lihat gambar ini, wah, kecoa, saudara. Cicik, yes. Mau didandanin pakai bedak, mau dikasih baju badut, mau diajak fashion, ya saudara. Mungkin ya lomba fashion sekalipun, kecoa tetaplah serangga yang menjijikkan, saudara. Satu kali di sebuah kafe terjadi keributan kecil, saudara. Wah, nggak kecil juga ya, saudara. Kafe yang awalnya hening tiba-tiba menjadi riuh karena munculnya serangga bernama kecoa yang hadir
di tengah-tengah kafe itu. Dan satu wanita bereaksi, wah, kecoa. Dan dia segera lari tunggang langgang, saudara, lari ke sana kemari, dan dia bingung dan dia tidak melakukan apa-apa. Dan hasil, saudara, itu kafe menjadi kacau, saudara. Lalu datang seorang pelayan perempuan, saudara. Dengan tenangnya dia melangkah dan dia mengambil ancang-ancang, saudara. Dia pukul kecoa itu, mati. Dia ambil, dia buang, selesai, saudara. Apakah kecoa penyebab kekacauan atau keributan di dalam kafe? Mungkin seringkali dibilang, iya, gara-gara kecoa sih. Dari tadi kita tenang-tenang, tiba-tiba ada kecoa itu. Saudara, kecoa bisa datang kapan aja. Dia nggak mungkin ketok-ketok, permisi, gua mau datang. Nggak mungkin kecoa permisi, gua mau numpang lewat gitu. Ini makanan lu enak, enggak, saudara. Ini pasti tempatnya kotor lah, ini pasti kurang bersih lah. Saudara nggak milih, saudara. Kecoa nggak akan milih kayak gitu. Tapi reaksi atau respon oranglah yang menentukan apakah kecoa itu akan menjadi sebuah keributan di dalam kafe atau tidak. Saudara, baru-baru ini, nah ini ada di LCD kita, our response to novel coronavirus COVID-19. Saudara, corona baru yang disebut COVID-19, bagus namanya. Secara sontak, saudara, mengguncangkan kita semua. Semua yang ada di medsos nih ya, saudara ya. Untuk pencegahan nih, baru muncul gambarnya saja. Saudara pergi ke pasar, habis, saudara, ludes. Empon-empon mencegah corona besok. Jahe yang tadinya 9.000 jadi berapa? 90.000. Saya salah ya? Enggak. Alkohol, hand sanitizer, saudara. Bahkan alat pengukur suhu yang ditembakkan yang hanya menjadi berlipat-lipat kali ganda loh, saudara. Harganya melambung, ludes di pasaran, saudara. Di awal pemberitahuan, ketika itu terjadi di negeri Tiongkok yang ada di Wuhan, di Hubei, nggak apa-apa, saudara. Tapi begitu pemerintah secara resmi mengumumkan ada 2 pasien suspek corona, saudara. Hari itu juga panic buying, saudara. Gula habis, mie instan habis. Saya cuman begini, mie instan habis, yang ada bukan corona, mah, ya, dan tipes. Gula habis, yang ada bukan menghindari corona, tapi diabetes, saudara. Saudara, our response to novel coronavirus. Hari ini kita, negeri kita, saudara, sedang dilanda namanya virus corona. Respon kita, saudara, sebagai anak-anak Tuhan, ini adalah masalah yang baru yang kita hadapi hari-hari ini. Tapi respon kita menentukan hasil akhir kita. Kita punya Tuhan loh, yang tetap peduli sampai hari ini. Tuhan yang memanggil nama kita. Tuhan yang menanti kita. Kapan kamu datang, nak, kepadaku? Maka saudara, mari dengan bijak. Bahkan ketika negara menyerukan kepada kita untuk menghindari kontak, jarak dekat, dan meliburkan anak-anak untuk belajar di rumah. Dan juga beberapa orang mulai bekerja dari rumahnya. Bekerja dari rumah. Saudara, mari sikapi ini. Mungkin Tuhan ingin kita lebih punya banyak waktu dengan keluarga. Kita lebih banyak punya waktu dengan anak-anak kita yang tadinya kita serahkan kepada guru dan guru les. Kita punya banyak waktu dengan Tuhan yang biasanya kita mengandalkan pendeta dan hamba Tuhan. Tapi kita punya waktu untuk kita bersaat teduh secara pribadi dengan Tuhan. Mungkin saatnya kita membuka lemari kita dan membongkar baju-baju yang sudah tidak terpakai. Saatnya kita mungkin harus membersihkan rumah kita. Saatnya kita untuk review kembali diri kita semuanya. Baik hubungan kita dengan keluarga, terlebih hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Maka hari ini, saudara, apapun yang jadi problema, masalah yang kita hadapi, respon kita menentukan hasil akhir dari penyelesaian sebuah masalah yang kita hadapi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom,
Salam sehat senantiasa. Semangat!